muliakan nama-Mu selalu yang menolong hidupku. Haleluya, haleluya. Apa kabarnya Bapak Ibu sekalian? Luar biasa. Kasih tos kiri, kanan, kiri Bapak Ibu. Selamat tahun baru, hari baru, harapan baru. Amin. Tetap semangat ya Bapak Ibu ya. Luar biasa jemaat yang diberkati oleh Tuhan sore hari ini. Kita boleh bersama-sama untuk menikmati hadirat Tuhan di ibadah GKI Hope Family Jakarta sore hari ini. Tolong kami menyapa juga yang ada di rumah. Apa kabarnya Bapak Ibu? Sehat selalu. Selamat tahun baru Bapak Ibu ya. Luar biasa. Tuhan baik. Tuhan sangat baik kita semuanya. Amin. Amin. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita. Kita lebih datang pada Tuhan sore hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur segala kebaikan-Mu Tuhan. Sebab Kaulah Tuhan Allah kami. Biarlah kami terus Tuhan terbang bersama-Mu Tuhan. Melangkah Tuhan di tahun yang baru ini Tuhan. Bersama-Mu saja Tuhan. Memberkati anak-anak-Mu Tuhan sore hari ini Tuhan. Yang sudah hadir maupun yang lewat Tuhan live streaming Tuhan. Berkati kehidupan mereka Tuhan. Sebab Tuhan tanpa-Mu kami gak mampu Allah. Kami tak bisa berdiam diri Tuhan. Kami tak bisa Tuhan berjalan sendiri Tuhan. Terima kasih Allah. Terpujilah nama-Mu. Sama-sama mau katakan, Tuhan adalah kekuatanku. Bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perbuatan yang besar. Tuhan adalah kekuatanku. Bersama-Mu Tuhan. Bersama Dia ku tak akan goyah. Amin. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi, amin, bagai raja wali, yes Tuhan, dan melayang tinggi dalam kemuliaan-Mu. Kemuliaan-Nya biar bumi bergoncang dan badai menerpa. Ku kan terbang tinggi bersama Dia. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu bagi kami. Sama-sama yuk katakan, Tuhan adalah kekuatanku. Bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan, yes Tuhan. Sekali lagi dong katakan, Tuhan adalah kekuatanku. Di mana Bapa? Nama Dia ku tak akan goyah. Di mana ibu-ibu sekalian? Amin. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaan-Nya. Biar bumi
menikmati kasih Tuhan sore hari ini. Yuk berdiri semua. Amin. Tuhan, amin, adalah kekuatanku. Bersamamu Tuhan, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai raja. Yes, kau baik Tuhan, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersamanya. Sekali lagi, ku kan terbang tinggi. Amin Yesus, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi. Biar bumi bergoncang, oh biar bumi dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi. Ku kan terbang tinggi bersamamu Tuhan. Ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bersama Dia. Kami akan terbang tinggi bersamamu Tuhan. Di awal tahun ini Tuhan, kami akan terus Tuhan melangkah dengan bersamamu Tuhan. Haleluya. Pimpin kami, kehidupan kami dengan bersamamu saja Tuhan. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Oh glory bagimu Tuhan. Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah penghibur kami di saat kami lemah tak berdaya. Engkaulah penyembuh kami Allah. Kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Kemuliaan hanya bagimu Yesus. Glory bagimu Tuhan. Besar kuasamu Tuhan. Kuasamu tercurah di tempat ini. Haleluya. Haleluya. Glory bagimu Tuhan. Glory Allah yang hidup. Dan saya tempat ini. Terima kasih Tuhan. Kami akan terus menikmati Tuhan suasana surga tempat ini Allah. Memberkati anak-anak-Mu Tuhan. Berkati kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu di atas kayu salib Tuhan. Untuk menebus dosa kami Allah. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kasih jiwa kami. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk. Kasih tos kiri kanan lagi. Selamat tahun baru, hari baru, harapan baru. Amin. Sudah siap puji nama Tuhan sore hari Bapak Ibu ya? Amin. Ya, haleluya. Anak Allah Yesus namanya. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita mau bersorak-sorai memuji nama Tuhan sore hari ini. Amin. Haleluya. Haleluya. Yeah. Sebab Kau hidup Tuhan. Kau menebus dosa kami Allah. Haleluya. Haleluya. Sama-sama katakan Allah. Yesus namanya. Amin. Menyembuhkan kita semuanya. Bahkan mati tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan. Sekali lagi anak Allah Yesus namanya. Anak Allah. Haleluya. Yesus namanya. Menyembuhkan, menyucikan.
Dia hidup, amin. Ada hari esok, sebab dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi, sekali lagi, sebab dia hidup, amin. Sebab dia hidup, ada hari esok, amin. Sebab dia hidup, tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi, yo Bapak Ibu, semakin pagi semuanya, kita boleh berseru nama Tuhan bagi kita, anak Allah. Haleluya. Anak Allah, siapa namanya? Yesus namanya, amin. Menyembuhkan kita semuanya, memulihkan kita semuanya, amin. Bahkan mati tebus dosaku, hidup kosong membuktikan dia. Angkat tangan sama-sama, yo. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi, sekali lagi, sebab dia hidup. Bapak Ibu saja, amin. Sebab dia hidup, Ada hari esok, amin. Dia hidup, Haleluya. ku tak gentar, karena ku tahu pegang hari esok. Hidup dari Sama-sama sekali lagi, sebab dia hidup. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti, sebab hidup jadi berarti. Hidup jadi berarti, iya. Hidup jadi berarti, sebab dia hidup. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terus semangat. Dia mati bagi kita semuanya. Amin. Amin. Dia tebus kitanya, dosa kita semua, memulihkan hidup kita semuanya. Haleluya. Amin. Kita bersorak-sorak lebih dahsyat lagi bagi Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah. Engkau sungguh baik Bapa. Haleluya. Sama-sama katakan, dia mati bagi kami semua. Dia mati bagiku, dia bangkit bagi siapa? Ya Tuhan, Allah penyelamatku. Kuasa maut kalah, hidup kami dipulihkan, dipulihkan ya Tuhan. Allah kemenangan kami, tanganku. Dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku. Haleluya. Dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku. Dia ada dalam
mati, dia mati bagiku. Dia bangkit bagiku, ya Tuhan Allah penyelamatku. Yes, kuasa maut kalahkan. Hidupku diberi sama-sama Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, dia sangat kau baik Tuhan Yesus, dia baik bagiku. Dia sungguh baik, dia sangat baik Yesus. Sekali lagi Bapak Ibu jemaat saja, dia sungguh baik. Haleluya. Dia sungguh baik. Yes. Dia sangat Haleluya. Yesus, dia baik bagiku. Dia sungguh baik, dia sangat baik. Sekali lagi, Yesus, dia baik baik. Haleluya. Dia sungguh baik. Terima kasih Tuhan, Kau sangat baik bagi kami semua Allah. Kami bersyukur segala kebaikan-Mu Tuhan. Dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku. Yesus, dia baik bagiku. Amin. Yesus, dia baik bagiku. Haleluya. Pas banget Bapak Ibu, kita lebih dari pemenang. Amin. Jemaat-jemaat yang lebih dari pemenang. Haleluya. Yes, Tuhan kau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau katakan Tuhan, kami adalah umat pemenang Tuhan. Sebab kau adalah Tuhan, oh Raja di atas segala raja. Haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Yesus tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Amin. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Sama-sama katakan haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Amin. Kita lebih dari pemenang Bang Ibu. Haleluya. Amin. Terima kasih. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblislah dikalahkan, sedang dikalahkan oleh kuasa. Jika Allah di pihak, siapa dapat melawan? Kita lebih dari sama-sama. Katakan haleluya. Haleluya. Banggarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih sama-sama katakan dari pemenang. Ya, lebihlah dahsyat lagi. Haleluya. Kibarkanlah paginya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Amin. Kita lebih dari pemenang. Sama-sama kita lebih dari pemenang. Haleluya, dahsyat Tuhan kita. Amin. Kasih tos kiranya Tuhan dahsyat. Kita lebih dari pemenang Bapak Ibu. Semangat. Haleluya, puji nama Tuhan.
Silakan duduk. Luar biasa jemaat GKOP Meli Jakarta sore hari ini. Sehat-sehat selalu. Amin. Penuh dengan berkat. Ada berkat hari ini. Lebih dahsyat dikatakan, oh Tuhan, Kau selalu menyertai kita semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk darah-Mu Tuhan, pengorbanan-Mu yang dahsyat Tuhan. Haleluya. Engkaulah Tuhan kami. Kami menari bagi-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan kami berkemenangan Tuhan. Biarlah hati kami terus lepas Tuhan untuk memuliakan nama-Mu saja. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami datang kepadamu Tuhan. Inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan. Sebab kami yang ada Tuhan, biarlah Tuhan mempanggil kami. Sebab Kaulah kekuatan bagi kami Allah. Haleluya Yesus. Haleluya Bapa. Kami boleh menyembah-Mu lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu Tuhan. Untuk salib-Mu Tuhan. Kau teramat dahsyat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus tanda'ku, darah-Mu Yesus bebaskanku, darah-Mu Yesus tanda'ku, ku diriu. Sekali lagi, darah-Mu Tuhan, haleluya, darah-Mu Yesus sucikan daku, darah-Mu Yesus kan ku,
saya serahkan hambanya pada sore hari ini. Bebaskanku darah-Mu Yesus, kehendak-Ku. Sekali lagi darah-Mu Yesus. Amin. Amin. Darah-Mu Yesus, darah-Mu Yesus, sucikan aku. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, ku dijadikan baru, ku dijadikan, sekali lagi ku dijadikan baru, ku dijadikan baru. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur di minggu pertama tahun ini kami bisa memiliki banyak kesempatan untuk bisa menyenangkan hati Tuhan. Bahkan kalau kami bisa hadir ibadah hari ini, kami percaya ini semua karena Tuhan baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, sebelum kami duduk diam dengar firman-Mu, Kau lagi berkati setiap kami pribadi lepas pribadi Bapa. Apa yang di hati kami Tuhan, biarlah kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Sehingga ketika kami nanti akan terus melangkah di sepanjang tahun ini, kami tidak jadi khawatir dan takut akan setiap apapun yang akan kami hadapi. Tapi kami percaya Engkaulah Yesus, Gembala yang baik, yang menuntun setiap langkah hidup kami. Terpuji nama Tuhan kekal selama-lamanya. Kami berdoa bersyukur dalam nama Yesus. Amin. 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 Silakan duduk. Tuhan berkati kita. Saudara semua sehat. Amin. Amin. Puji Tuhan. Kita terus berdoa. Pak Yopi hari ini masih ada di rumah sakit, agar pemulihan segera dialami oleh Pak Yopi secara pribadi hingga bisa beraktivitas kembali, bekerja dan melayani Tuhan. Kalau saudara hari ini bisa hadir, bisa kasih senyum kanan kiri, itu sekali lagi karena Tuhan sudah menolong kita. Amin. Tuhan menolong kita. Amin. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan menolong saya. Amin. Amin. Tuhan menolong saya. Amin. Tuhan akan terus menolong saya. Amin. Amin. Saudara sehat semua? Puji Tuhan. Hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan untuk mengawali minggu pertama di bulan Januari dan di tahun ini. Saya berpikir saya sharing firman apa gitu. Kalau bicara tentang memulai dengan Tuhan, bicara tentang bagaimana kita berjalan sekarang di tahun ini bersama dengan Tuhan. Ternyata kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang mungkin saya dan saudara juga sering dengar ini. Ayat-ayatnya mungkin juga gak asing buat kita. Tapi kita percaya kita hari ini akan diberkati. Amin. Yesus Gembala yang baik. Yohanes 10 ayat 11 sampai 13. Yohanes 10 ayat 11 sampai 13. Kalau sudah jumpa ayatnya kita akan baca sama-sama ayat ini. Yohanes 10 ayat 11 sampai 13. 1, 2 dan 3. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala, meninggalkan domba-domba itu lari-lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Saudara perhatikan baik-baik, dikatakan Yesus adalah gembala yang baik. Amin. Waktu Yesus katakan bahwa dia adalah gembala yang baik, karena Yesus tahu bahwa tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang gembala harus sempurna. Menjaga, melindungi, merawat, memelihara, menuntun kawanan domba. Sehingga Yesus harus membedakan. Perhatikan Bapak tadi ayat yang kita baca. Sehingga Yesus harus membedakan nih.
Perhatikan baik-baik katanya. Ada gembala yang baik dan ada orang yang sekalian gembala ya. Tapi bukan. Yaitu upahan. Haleluya. Amin. Amin. Yesus harus membedakan. Biar kita ngerti, biar kita paham dalam mengikuti dia. Sehingga kita nggak jadi ragu. Dia bilang ada orang seorang yang kelihatannya seperti gembala. Tetapi dia hanyalah seorang upahan. Atau seorang yang disewa untuk jaga kawanan domba. Tapi bukan pemilik. Sebab sesungguhnya seorang gembala yang baik, dia pasti perhatikan keadaan dan keamanan domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan hanya melakukan tugas tanggung jawabnya saja. Bahkan dia lakukan hanya untuk keuntungan diri sendiri. Karena apa? Karena dia nggak merasa memiliki domba-domba itu. Upahan, sewaan. Sehingga ketika ada bahaya, tadi dikatakan oleh Yesus, ketika ada bahaya itu datang, maka yang upahan itu, yang disewa itu, dia akan pertama kali yang dia selamatkan dirinya. Haleluya, haleluya. Yang dia selamatkan dirinya, dia tinggalkan kawanan domba itu. Karena tadi apa? Bukan yang dia miliki itu. Dia cuma seorang upahan yang disewa untuk menjaga kawanan domba. Maka Yesus sangat konsen, dia bilang, perhatikan baik-baik ini. Aku ini gembala yang baik. Aku ini gembala yang baik. Aku ini gembala yang baik. Lihat baik-baik. Tapi ada. Sepertinya dia itu gembala. Tapi bukan gembala yang baik. Saudara, sebelum saya lanjut kebenaran firman Tuhan ini, saya rindu sebagai gembala di tempat ini. Bukan berarti saya gembala yang baik. Yesus itu gembala yang baik. Amin. Saya rindu setiap kita di tahun-tahun ke depan untuk ini nih, punya semangat, punya spirit. Spiritnya apa? Bukan sebagai orang sewaan atau orang upahan, namun kita bersama-sama punya semangat, punya spirit layaknya seorang pemilik. Amin. Amin. Kalau saudara ada di sini nih, di gereja Tuhan, kalau saudara menganggap saudara itu orang upahan, orang sewaan, saudara menganggap ini sesuatu yang saudara harus rawat dan jaga. Tapi kalau saudara anggap ini adalah milik saudara, maka saudara pasti rawat dan jaga dengan baik. Amin. Kita punya semangat, punya spirit akan semua yang Tuhan sudah percayakan hari-hari ini di tangan saudara. Dan waktu dia percayakan kepada kita, maka buat itu milik kita. Meskipun memang di tangan saya dan saudara ini bukanlah kepunyaan kita sendiri. Namun jika kita perlakukan seperti milik kita sendiri, maka yang memberikan kita kepercayaan pasti diberkati. Kira-kira gini, kalau saudara kasih seseorang, titip seseorang, kasihlah dia pakai, gunakanlah barang ini. Terus kalau saudara lihat dia gunakan itu dengan baik, dia rawat dengan baik, apalagi kalau anak kita, apa yang kita sudah belikan, dia rawat dengan baik, dia jaga dengan baik, dia bertanggung jawab atas apa yang diberikan. Kita tuh yang ngasih jadi senang, betul ya? Maka kita nggak ragu lagi, besok kita akan berikan lagi. Wah, kami lihat setiap apa yang diberikan, dia pasti jaga dengan baik. Amin. Setiap kami percayakan A, dia jaga dengan baik. Dia bahkan menganggap ini adalah barang miliknya sendiri, bukan barang sewaan, bukan hanya barang titipan. Punya semangat itu saudara. Agar apa tahun ini, kalau nanti Tuhan kasih kita ada kepercayaan buat saudara hari-hari ini, apapun yang Tuhan sedang kasih, pegang itu baik-baik. Sadar betul ini memang milik Tuhan. Tapi kalau Tuhan percayakan hari ini, saya akan rawat itu dengan baik. Amin. Ada istri yang Tuhan percayakan, ada suami yang Tuhan percayakan, ada anak-anak yang Tuhan percayakan, rawat itu dengan baik. Amin. Amin. Nanti pemilik itu yang sesungguhnya dia akan senang, dia akan diberkati. Orang tua aja kalau diberkati dengan sikap seorang anak yang baik, pasti berbuat lebih baik. Apalagi Yesus, gembala yang baik. Dia akan bilang, aduh, aku kasih lagi dia perkara yang ajaib, karena dia setia dengan perkara yang kecil. Amin. Saudara mau diberkati hari tahun ini? Amin. Amin.
Saudara mau lihat ada tanggung jawab yang sebenarnya nanti Tuhan kasih buat kita. Walaupun saudara bilang, masa iya ya, udah telat kali ya, udah usia gini. Enggak, kata Tuhan. Karena aku lihat kamu setiap apa yang aku berikan, kamu jaga dengan baik. Kamu anggap kamu sebagai pemilik, bukan orang upahan. Miliki mental itu. Amin. Kita ini anak Tuhan. Amin. Apa yang dia berikan, jaga dengan baik. Tuhan kasih kita tubuh, jaga dengan baik. Amin. Amin. Jaga dengan baik. Kita punya keluarga, Tuhan percayakan, jaga dengan baik. Apalagi kalau saudara dititipkan kendaraan, kata Tuhan, jaga dengan baik. Kalau nanti dikasih bisnis yang baru sama Tuhan, jaga dengan baik. Amin. Yohanes 10 ayat 14 sampai 15. Kita kembali. Yohanes 10 ayat 14 sampai 15. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku, sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Gembala yang baik sangat kenal domba-dombanya, dan gembala yang baik itu sangat mengenal saya dan saudara. Namun perhatikan baik-baik, gembala yang baik juga mau saya dan saudara sebagai domba-dombanya untuk bisa juga mengenal dia sebagai gembala yang baik. Amin. Dia kenal kita, tapi dia mau kita kenal dia sebagai gembala yang baik. Maka tadi di ayat awal dia bilang, aku udah kasih perbedaan nih ya. Ada yang sepertinya gembala, tapi bukan. Dia punya mental upahan. Tapi aku gembala yang baik. Masa kamu gak mau kenal aku yang gembala yang baik? Masa kamu gak bangun hubungan yang dekat dengan aku? Aku nih gembala yang baik. Aku gak akan tinggalkan kamu. Yang upahan itu tinggalkan kamu. Amin. Kenapa kamu lebih percaya sama usahamu? Kamu lebih percaya sama yang kamu sedang bangun sekarang dibanding dengan aku nih, yang akan tinggalkan kamu. Amin. Harta akan tinggalkan kita. Usaha saudara kelak besok bisa tinggalkan saudara. Orang saudara kasih pun bisa kelak tinggalkan kita. Orang terdekat kita pun pasti tinggalkan kita. Tapi dia bilang, aku tidak akan tinggalkan kamu. Amin. Amin. Saudara mau mengasihi gembala yang baik? Saudara mau mengenal gembala yang baik? Sebab gembala yang baik akan selalu melindungi saya dan saudara. Dia lindungi kita dari segala ancaman. Bahkan dikatakan tadi di ayatnya, dia rela memberikan nyawanya. Agar apa? Agar kita selamat. Amin. Dan itu hanya dilakukan gembala yang baik. Amin. Saudara, kalau ditanya saudara mau rela kayak apa sih? Suami istri, janji nikahnya kalau udah ada persoalan, udah kurang cakep dikit dia tinggalkan juga. Tapi bilang sehidup semati. Yesus nggak bilang gitu tuh. Dia bilang, kamu nggak kasih saya tetap mengasihi kamu. Kamu jauh, aku tetap tunggu kamu datang lagi, pulang lagi. Amin. Kan aku gembala yang baik. Aku gak pernah tinggalkan kamu dalam bahaya. Aku gak pernah tinggalkan kamu dalam keadaan yang lebih sulit. Aku gembala yang baik. Ya saudara, Tuhan Yesus akan lindungi saya dan saudara dari apapun. Dari tipu muslihat si jahat, dari ancaman-ancaman bahaya yang kita gak pernah tahu apa yang akan terjadi di sepanjang tahun ini. Tapi percayalah, kalau saudara dekat dengan gembala yang baik, punya hubungan dengan gembala yang baik, hingga gembala yang baik bilang, aku kenal dia seperti dia mengenal aku. Amin. Amin. Maka kamu gak usah takut. Mau orang bilang nanti tahun panas, tahun politik, tahun apalah, tapi kata gembala yang baik, enggak, tahun ini tahun yang baik buat kamu. Amin. Amin. Saudara percaya tahun ini tahun baik? Amin. Karena ada gembala yang baik buat kita. Namun yang menjadi pertanyaan buat kita sekarang adalah gini. Apakah saudara percaya sama Yesus yang adalah gembala yang baik? Sebelum kita buka ayat berikutnya, coba tanya dalam hatimu, saya sebenarnya percaya gak sih sama Yesus gembala yang baik gitu? Jangan-jangan sebenarnya saya lebih percaya sama yang upahan. Betul apa betul?
Kadangkala kita dalam perjalanan kita tanpa kita sadari kita lebih percaya sama yang upahan, sama sesuatu yang nanti akan tinggalkan kita. Kita begitu sulit untuk percaya sama dia yang bilang saya nggak akan tinggalkan, maupun bumi bergoncang, ini laut bergelora, gunung beranjak, aku ada tetap di situ. Tidak pernah tinggalkan. Tapi entah kenapa kita lebih khawatir dengan apa yang kita miliki. Kita khawatir dengan apa yang kita bangun. Karena kita takut bangkrut, takut jadi susah kembali. Emang enak Pak Pendeta jadi orang susah, gak enak. Saya takut susah lagi, saya takut jadi orang miskin lagi. Tapi padahal Tuhan bilang, enggak, sepanjang kamu sama aku, hidupmu yang sekarang baik akan tetap jadi baik. Karena aku gembala yang baik. Kamu susah aja, aku tetap bisa buat kamu jadi baik kok. Amin. Karena dia gembala yang baik. Saudara mau percaya sama gembala yang baik? Siapa di sini yang mau percaya tahun ini dia gembala yang baik? Yang yakin kayaknya cuma 5 orang kayaknya. Masih ragu sama gembala yang baik. Haleluya. Tapi kalau dia bilang, siapa di sini yang percaya tahun ini saudara akan dapat deal bisnis yang besar? Semua pasti percaya. Karena ada cuan di situ. Padahal yang ngasih cuan gembala yang baik. Amin. Betul ya. Kan kita lebih suka yang itu tuh kan. Tahun ini tahun pelipat gandaan, bisnismu diperlancar. Kita paling senang yang itu. Padahal yang buat dia lancar itu bukan karena kita. Amin. Bukan karena orang lain yang berbisnis dengan kita, tapi ada gembala yang baik. Amin. Matius 9 ayat 35 sampai 36. Matius 9 ayat 35 sampai 36. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergelaklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Yesus tahu ada banyak orang ternyata hidupnya itu lelah, terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Saya waktu baca ayat ini bilang ada banyak orang yang belum kenal gembala yang baik. Amin. Makanya visi kita tahun ini rumah Tuhan harus penuh. Karena di sini gembala yang baik ada. Amin. Karena ada banyak orang di luar sana hidupnya terlantar. Terlantar dalam pengertian bukan dia terlantar karena dia susah dan miskin, bukan. Terlantar, dia nggak tahu mau kemana cari Tuhan. Dia nggak tahu mau pilihan kemana. Kalaupun dia ke gereja A, ke gereja B, ke gereja C, tetap jiwanya kosong. Hati nggak pernah tahu siapa gembala yang baik. Kata Tuhan ada banyak orang yang lelah di luar sana. Tapi cuma aku gembala yang baik. Cari mereka. Biarlah mereka bisa ketemu dengan gembala yang baik. Saya mau kita baca dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari di ayat yang 36. Matius 9 ayat 36. Dikatakan, waktu Yesus melihat orang banyak itu, ia kasihan kepada mereka. Sebab mereka kebingungan. Orang banyak bingung. Diulang lagi nih. Dan tidak berdaya seperti domba yang tidak punya gembala. Saudara, keadaan orang-orang di masa itu sesungguhnya tidaklah jauh berbeda dengan keadaan orang-orang di masa sekarang. Ternyata masih ada banyak orang yang sesungguhnya hidupnya itu bingung. Ada banyak orang yang hidupnya sesungguhnya lelah. Jadi orang Kristen walaupun udah nyanyi jangan lelah, tetap aja lelah. Pulang lelah. Semangatnya cuma 1 jam di rumah Tuhan. Setelah itu lelah lagi. Loyok lagi. Bingung lagi, nggak berdaya, mulai terlantar, nggak tahu mau kemana lagi. Padahal dia baru dengar khotbah Yesus gembala yang baik. Pas besok melanjutkan aktivitasnya, udah kayak seperti orang yang mudah sekali diombang-ambingkan, nggak tahu mau kemana. Karena apa saudara? Apalagi Tuhan bilang di zaman sekarang sesungguhnya kalau saudara nggak sungguh-sungguh percaya sama gembala yang baik,
Hanya di dalam dia tuh gembala yang baik. Segala sesuatu yang baik, yang benar ada di situ. Ada banyak orang hari-hari ini juga bisa diombang-ambingkan. Bukan karena ancaman paceklik, ancaman kemiskinan, bukan. Kadangkala karena ancaman pengajaran yang salah. Haleluya. Amin. Maka Yesus dalam firman Tuhan yang sering kali mengajar kepada kita. Hati-hati. Mereka sepertinya mirip seperti gembala. Padahal orang upahan, sewaan. Mereka hanya mengajarkan menyenangkan hati mereka saja. Menyenangkan hati-hati orang. Tapi tidak pernah mengajarkan tentang gembala yang baik. Makanya gak heran ada orang mau dengar firman Tuhan kayak 10 kali dalam seminggu, 15 kali dalam seminggu, entah itu di channel apapun, di YouTube apapun, tetap aja jadi orang bingung. Kalau ketemu ngomongnya bingung. Ditanya tujuannya mau kemana hidup, nggak tahu. Karena dia sesungguhnya belum percaya sama gembala yang baik. Apalagi di masa sekarang ini kita hidup di tren teknologi yang canggih. Betul ya? Saudara harus konsen kepada ini. Kenapa kita sekarang ada di masa yang ini, di musim yang kayak kita lihat teknologinya luar biasa, perkembangannya begitu cepat. Kalau kita nggak bekali anak-anak kita, cucu kita dengan firman Tuhan, dengan pengertian, kepercayaan bahwa ada gembala yang baik, yang memelihara, menuntun dia, melindungi dia masa mudanya, maka saudara akan lihat ada banyak anak-anak masih usia muda, tapi sudah bisa bilang lelah, capek, dan naik ke atas, lompat. Dia pikir dia bisa terbang, kayak lagu yang dia sering nyanyi di gereja. Ku kan terbang tinggi di awan, nggak bisa terbang, jatuh, mati. Ditanya usianya masih berapa, masih muda. Kenapa? Lelah. Nggak tahu mau buat apa. Yang luar biasa kadang-kala saya dengar kesaksian, kok masih muda, udah terlilit gitu. Pinjaman online apa? Jangan main game online. Harus apa tuh? Harus ada utang di situ. Saya juga nggak ngerti. Saya belum pernah main game online. Maka saudara, kalau anak saudara bakat main game online, jadikan langsung aja. Udah, kamu cari dulu di situ aja udah. Nggak usah sekolah. Kalau toh bisa menghasilkan, ada yang nggak bisa menghasilkan? Ada. Dibimbing jadi benar. Ya kan anak sekarang betul apa betul ya? Kita ngomong apa, matanya ke HP. Teknologi yang selalu menguasai hidupnya. Hingga dia pikir inilah masa depannya. Padahal Yesus bilang enggak, akulah gembala yang baik. Makanya tugas kita perkenalkan gembala yang baik. Agar kita nanti jadi orang tua gak khawatir. Anak kita kalau keluar rumah kemana kita gak khawatir. Karena dia udah kenal gembala yang baik. Pasti dilindungi. Ada ancaman, ada bahaya, pasti gembala yang baik lindungi. Dari pergaulan yang buruk, gembala yang baik pasti lindungi. Karena kami selalu ajarkan itu setiap hari di rumah kami. Kami doa sama-sama sebelum kami pergi. Sehingga kami percaya ada penyertaan gembala yang baik. Saudara, biarlah tahun ini saudara buat itu. Agar saudara melihat pertolongan gembala yang baik. Ada banyak orang, sekali lagi, hari-hari ini firman Tuhan bilang, hilang semangat. Seperti hilang pengharapan. Mudah sekali terjerat dengan tipu muslihat si jahat. Namun jika kita hidup punya gembala yang baik, maka saya dan saudara bisa jalani tahun ini. Walaupun orang bilang tahun ini bisa jadi gelap, tapi kalau kita punya gembala yang baik, di tahun ini akan menjadi sesuatu yang terang. Amin. Amin. Saya dan saudara perlu gembala yang baik untuk menjalani tahun ini yang masih panjang ini. Kita masih mulai minggu pertama, maka masih panjang jalannya. Kita perlu gembala yang baik. Kita punya hubungan yang dekat dengan gembala yang baik. Dan itu harus kita bangun setiap hari. Amin. Karena dia bilang, akulah gembala yang baik. Datanglah sama aku gembala yang baik. Masakan kamu gak mau dekat dengan aku gembala yang baik? Jangan datang kepada yang sepertinya gembala ya, tapi tidak baik. Dia untuk upahan. Jangan datang hanya kepada sana. Betul, kamu gak boleh
harus disiplin untuk bisa ada di tempat pekerjaan. Betul, kamu harus disiplin untuk membangun bisnis, betul. Tapi masakan kamu juga nggak bisa disiplin bangun kehidupanmu mengenal aku. Karena aku gembala yang baik. Amin. Saudara mau dekat dengan gembala yang baik? Karena waktu kita dekat dengan gembala yang baik, kita akan mudah untuk mendengar dan mengenal suara gembala yang baik. Yohanes 10 ayat 4 sampai 5. Yohanes 10 ayat 4 sampai 5. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka. Dan domba-domba itu mengikuti dia. Karena apa? Karena mereka mengenal suaranya. Tetapi katanya, lihat, seorang asing pasti tidak mereka ikuti. Malah mereka lari daripadanya. Karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Tapi entah kenapa banyak anak-anak Tuhan hari-hari ini justru kadangkala lebih percaya sama orang asing. Tapi tidak pernah bisa percaya sama gembala yang baik. Lebih mudah kita percaya, kalau apalagi kalau dibilang tahun ini, tahun yang seperti ini, wah kita takut. Iya, semua kalau ditanya gitu orang-orang yang apa ya, setiap tahun mereka kalau ditanya tuh yang punya bakat di situlah ya, dibilang alih-alih untuk menerawang setiap tahun, kan setiap tahun selalu mereka tuh jadi apa ya? Ya muncul kalau setiap awal tahun. Karena prediksi tahun ini nanti ada banyak selebritis tahun ini akan mengalami perceraian. Ya pastilah. Masakan gak ada 1-2 yang alami perceraian. Jadi cuma dibuat prediksi-prediksi yang membuat kita jadi takut, khawatir, gelap. Dunia ini katanya tahun ini makin gelap, makin gelap. Sementara Tuhan bilang, enggak. Sepanjang aku gembala yang baik dekat dengan hidupmu, kan aku terang ya. Amin. Dunianya gelap, tapi kamunya terang. Amin. Amin. Kalau kamu terang, kamu bisa jalan tetap walaupun jalannya gelap. Karena kamu terang. Amin. Ada jaminan yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Jika saya dan saudara jadikan Yesus jadi gembala yang baik, maka kita akan mampu untuk mendengarkan suaranya dan mengenali dia. 1 Petrus 2 ayat 25. Saya suka ayat ini. 1 Petrus 2 ayat 25. Dikatakan gini. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba. Tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Mungkin di tahun-tahun yang lalu kita jauh dengan gembala yang baik itu. Tapi yang di tahun ini kita mulai katakan kepada Tuhan, enggak, aku mau dekat. Dan mau datang kembali kepada gembala yang baik dan pemelihara jiwaku. Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Ini ayat terakhir buat kita hari ini. Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Kita akan baca ayat ini pelan-pelan nih. Kita akan lihat apa yang dikatakan dan disaksikan oleh Daud tentang gembala yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Perhatikan baik-baik ini. Kenapa Daud bisa berani bilang gitu ya? Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Apa Daud gak pernah alami sulit? Pernah. Tapi dia bisa saksikan melalui pengalaman hidupnya berjalan dengan gembala yang baik, dia gak pernah kurang. Amin. Dia gak pernah kurang. Kalau saudara dekat dengan gembala yang baik, jalan sama gembala yang baik, tidak pernah kurang. Amin. Orang bilang tahun ini orang akan banyak alami kekurangan. Saudara gak pernah kurang. Minimal walaupun gak ditambahkan gak pernah kurang. Daud tidak pernah mengalami kekurangan. Semua yang dia perlukan Tuhan cukupkan. Karena ada gembala yang baik. Kita lanjut lagi ayatnya. Pelan-pelan ya. Ini ayat terakhir buat kita. Dibilang gini lagi. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Lihat luar biasa ya. Itu gembala yang baik tuh. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Oleh apa? Karena namanya. Saudara, padang rumput yang hijau
air yang tenang adalah tempat yang paling terbaik untuk domba-domba beristirahat dengan tenang. Padang rumput yang hijau, air yang tenang, tempat terbaik itu domba-domba bisa beristirahat. Saudara, kalau perhatikan baik-baik ini ada banyak kata kerja yang luar biasa. Dia bilang iya, membaringkan. Amin. Amin. Tapi kalau saudara sulit tidur hanya karena persoalan, ada gembala yang baik siap membaringkan. Amin. Ia membimbing, ia menyegarkan, ia menuntun. Dan semua itu dikerjakan oleh gembala yang baik. Lanjut ayatnya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, ya, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Saudara, ternyata di dalam perjalanan hidup orang percaya, bisa saja saya dan saudara akan ketemu dengan ada hal-hal di tengah perjalanan lembah kekelaman. Ada hal-hal di dalam perjalanan kita nanti di tahun 2024 ada kesulitan. Mungkin juga ada hal-hal yang kita nggak ingin terjadi, tapi harus terjadi dan kita alami. Namun seperti pengalaman Daud, bahwa sebagai gembala yang baik dikatakan Tuhan itu selalu beserta dengan dia. Meskipun dia saat itu sedang berjalan dan berada di lembah kekelaman. Sehingga Daud katakan, aku tidak takut bahaya, karena gembala yang baik itu selalu besertaku. Amin. Saudara, percaya ada gembala yang baik tahun ini? Ada gadang dan tongkatnya. Amin. Gadanya dipakai untuk memukul musuh yang menjadi ancaman. Tongkatnya dipakai kadang-kala, makanya ada tongkat itu selalu bentuknya gini tuh. Ada lingkaran kecilnya. Untuk apa? Digunakan kalau ada kawanan domba yang terpisah, karena sifat domba itu berkelompok. Mereka nggak bisa berpisah. Kalau berpisah satu, dia akan tersesat dan hilang. Makanya dia harus selalu ngumpul. Maka Tuhan selalu ajarkan kita tuh. Maka dikasih selalu perumpamaannya kita sebagai domba. Karena orang percaya itu hidupnya tuh harus ngumpul. Makanya orang Jawa saya suka tuh. Makan gak makan yang penting kumpul. Biar bisa lihat kabar anaknya kayak apa. Kumpul, kata Tuhan. Kamu harus ada dalam satu komunitas persekutuan, itu yang membuat hidupmu bisa kuat. Kalau kamu udah keluar, kamu akan tersesat. Kamu pasti jadi lelah. Tapi kalau kamu ada di situ, kelelahanmu kamu bisa tuangkan di situ. Yang satu bisa memberi kekuatan dan penghiburan. Amin. Maka kalau ada nanti domba yang kadang-kadang kan ada domba yang akhirnya dia lari, dia jatuh ke bawah. Tongkat itu dipakai untuk tarik dia kembali naik lagi ke atas. Kadang-kadang kan kita gitu ya. Udah tahu itu perbuatan yang salah, udah tahu itu dosa. Kita kerjakan lagi. Tapi gembala yang baik, dia pakai tongkatnya, dia tarik kita lagi. Gak boleh ada di situ. Amin. Gak boleh ada di situ. Waktu kita mau lari pun dia panik kita. Gak boleh ada di situ. Kamu harus tetap kumpul di sini. Terus tetap ada di sini. Agar hidupmu terpelihara dengan baik. Amin. Karena nanti kalau ada bahaya ancaman, aku yang pukul itu mundur. Jangan takut. Saudara, Yesus selalu beserta kita. Tahun lalu Yesus sertai kita. Maka di tahun ini pun Yesus pasti sertai kita. Ada gada dan tongkatnya. Selalu ada untuk kita. Menghibur, menolong, menyelamatkan kita. Setiap kali saya dan saudara ada persoalan, gembala yang baik selalu ada untuk menghibur dan menyelamatkan kita. Ayat berikutnya. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Luar biasa. Ditunjukkan kedaulatan Tuhan di hadapan lawan-lawannya. Engkau urapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Lihat nih, baik-baik nih, ayat terakhir nih. Bilang gini apa? Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saudara, gini nih.
Daud waktu mungkin sejenak meloneh ke belakang di dalam perjalanan hidupnya yang lalu, dia lihat, iya, ada kesulitan, aku dikejar-kejar, ada bahaya. Tapi memang saya lihat, walaupun ada bahaya, ada kesulitan, ada persoalan yang berat, yang Daud lihat, enggak ya, walaupun dulu pun aku alami itu, tapi sekarang aku alami juga ada hal baik, dan nanti mungkin di depan ada hal yang jahat yang menimpa aku. Tapi karena aku lihat sejenak ke belakang, kebajikan, kemurahan itu enggak pernah pergi. Dia tetap ikuti aku. Amin. Maka sekarang pun aku jalan, aku percaya kebajikan, kemurahan itu akan ikuti aku. Amin. Kenapa aku harus takut, khawatir dengan masa depan tahun ini? Orang dulu aja kebajikan, kemurahan itu ikuti aku kok. Sekarang pun dia pasti ikuti aku. Amin. Saudara nggak usah kejar berkat, saudara. Nggak usah kejar uang. Uang itu akan ikuti kita. Kalau saudara ada di dalam gembala yang baik. Amin. Saudara jalan, dia ikuti. Saudara mau kemana? Mau makan enak, dia ikuti. Amin. Amin. Nanti saudara, anak-anakmu mau sekolah tinggi-tinggi sesuai dengan harapanmu, serahkan kepada gembala yang baik. Dia udah siapkan itu. Karena kebajikan, kemurahannya selalu ikuti kita. Buat kawanan domba yang ikut gembala yang baik. Karena kebajikan, kemurahan cuma ada di gembala yang baik. Amin. Saudara mau alami kebajikan, kemurahan dari Tuhan yang mengikuti hidupmu seumur hidupmu. Bukan karena kuat dan gagahnya Daud, tapi karena ada gembala yang baik selalu menyertai Daud. Bukan karena kuat dan gagahnya kita. Kita mungkin sepertinya lebih orang dari hebat dari yang lain. Enggak, Tuhan. Semua karena pekerjaan gembala yang baik. Ada hal-hal yang saya nggak bisa saksikan di sini karena ini disiarkan. Tapi kami alami berdua aja. Waktu saya siapkan firman ini, Tuhan teguhkan saya. Saya bilang, aku di gembala yang baik. Kamu gak usah bicara tentang uang. Karena aku gembala yang baik. Haleluya. Saya sangat diberkati gitu. Ketika saya belajar, Tuhan kasih ajar gitu. Aku ini gembala yang baik. Gak usah lihat yang lain. Kamu belajar, jaga apa yang aku udah percayakan. Ada jemaat, layani dengan baik. Dari mana aku akan kirim? Amin. Amin. Kami dapat berita yang luar biasa. Dari orang yang gak pernah mungkin kita layani. Dari orang yang bukan jemaat di tempat sini. Tapi dia bisa kasih persembahan yang sangat besar. Buat tahun ini. Karena dia ada gembala yang baik. Amin. Coba lihat kanan kiri, bilang, bersyukur kita punya gembala yang baik. Amin. Amin. Bilang sama sebelah, bersyukur kamu punya gembala yang baik. Jangan tinggalkan gembala yang baik. Amin. Sampai kita harus tanya, nggak salah kasih kami persembahan buat gereja. Enggak. Amin. Amin. Saya bilang, Tuhan terima kasih. Kamu kasih konfirmasi. Saya teguh selama ini bilang, saya nggak akan pernah bicara uang. Karena itu uang itu cuma penunjang yang Tuhan kirim. Tapi saya akan bicara tentang gembala yang baik. Dia langsung nyatakan di tahun ini, aku gembala yang baik. Amin. Mari kita pakai berdiri. Saudara, belajarlah. Walaupun memang gak mudah untuk kita setia, untuk kita disiplin dengan baik. Tapi belajarlah untuk ada di komunitas yang baik. Belajarlah ada di dalam perkumpulan orang percaya. Belajarlah dekat dengan Tuhan hari-hari ini. Belajarlah bangun hubunganmu dengan Tuhan. Tuhan bilang masa depan itu bukan di luar sana, ada di dalam Tuhan. Amin. Apa yang kamu cari gak ada di luar sana. Ada di gembala yang baik. Ada di gembala yang baik. Tugasmu rawat aja, jaga saja apa yang aku sudah percayakan, kata Tuhan.
Anggap itu kamu sebagai pemilik. Jangan punya mental orang sewahan, orang upahan. Anggap, aduh Tuhan, ini kan bukan punya aku nih. Aku cuma dikasih orang pinjam. Iya, kata Tuhan, aku yang kau dia untuk pinjamin kamu. Tapi jaga dengan baik. Aku akan kasih kamu berkat yang besar kalau kamu setia di situ. Amin, amin. Apa yang saudara doakan hari? Di tahun mungkin yang lama saudara belum lihat itu terjadi, tapi Tuhan bilang enggak apa-apa. Aku gembala yang baik setia menunggu. Aku tidak tinggalkan kamu, katanya. Tidak seperti yang sewaan itu. Aku tidak tinggalkan kamu. Aku tetap ada di situ menunggu kamu. Kalaupun kamu jalan sulit, jalan aja. Jangan mundur, jangan berhenti. Karena aku udah di depan. Udah siapkan itu yang baik. Jalan aja. Aku sudah ada di depan. Sudah siapkan yang baik buat hidupmu, buat anak-anakmu. Angkat tanganmu, katakan, ya Allah baik, ya Allah baik. Amin, amin. Sungguh-sungguh percaya, ya Allah baik. Cuma Yesus yang baik. Cuma Yesus gembala yang baik. Tidak pernah tinggalkan kita. Ya Allah baik. Oh ya Allah. Allah baik bagiku. Kirimu di dada, angkat tangan kananmu kepada Yesus yang baik. Mari buat komitmen hari ini, tahun ini yang pertama, minggu pertama kita. Tuhan, aku nggak tahu jalan nanti di depan seperti apa, tapi yang aku mau tahu, Yesus harus bersertaku. Aku nggak tahu dalam perjalanan nanti yang kami temui, mungkin ada jalan-jalan yang rata, jalan yang baik, jalan yang penuh sukacita. Tapi bisa saja ada jalan-jalan yang membuat kami sepertinya terhimpit. Tapi kami nggak pernah takut, karena kami percaya ada gembala yang baik. Dia akan tuntut kami untuk mengakhiri tahun ini, walaupun kami masih memulainya hari ini. Tapi kami percaya sampai di ujung sana, gembala yang baik pasti sertai kami, pasti baharui hidup kami, usaha kami. Apa yang kami sedang bangun hari ini, kami serahkan semua gembala yang baik. Anak-anak kami nggak takut. Mereka pasti punya masa depan. Mereka hidup dalam pergaulan yang baik. Karena ada gembala yang baik. Ada gembala yang baik menjaga mereka, melindungi mereka. Doakan hari ini. Serahkan semua kepada gembala yang baik. Bilang, Tuhan Yesus, gembala yang baik. Aku mungkin terbatas untuk lihat anak-anakku, cucuku. Aku terbatas. Tapi aku perlu gembala yang baik, yang tak terbatas itu, untuk menjaga semuanya. Nah, gembala yang baik tidak pernah tinggalkan hidup kami, tidak pernah tinggalkan anak-anak kami, tidak pernah tinggalkan bisnis kami, tidak pernah tinggalkan rumah tangga kami. Gembala yang baik yang mengenal hati kami. Kami mau bangun hubungan kami dekat dengan Engkau, gembala yang baik. Ya Allah baik. Ya
melayani perjamuan hari ini, kita sungguh-sungguh dipulihkan oleh Tuhan. Ada kekuatan yang baru yang Tuhan limpahkan buat kita hari ini. Ada kesembuhan, ada mujizat Tuhan dinyatakan atas hidup kita. Terima kasih Yesus. Tilik hati kami Bapa. Kami semua siap untuk menerima perjamuan kudus hari ini. Buat kami yang mengikuti siaran ini juga, yang ingin mengikuti perjamuan kudus, Tuhan juga berkati mereka Bapa. Apapun yang mereka pakai untuk perjamuan hari ini, kami menguduskannya di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Roti dan anggur yang kami pakai hari ini di tempat ini ya Tuhan berkati. Jadi berkat yang kuat, jadi berkat yang luar biasa, mendatangkan mujizat yang luar biasa buat kami hari ini. Terima kasih Yesus. Gua berdoa dalam nama Yesus. Bahkan buat kami yang melayani, Tuhan berkati kami Bapa. Terpujilah dalam Yesus. Kami berdoa bersyukur dalam nama Yesus. Silakan duduk. Nanti perjamuan akan dibagikan buat kita. Kita angkat pujian ini. Karena salibmu Tuhan ku hidup. Hanya kau Tuhan hidupku. Hanya kau Tuhan di hidup. Kau berikan hidup yang baru. Darahmu menyucikan, pulihkan hatiku. Nyatakan Kaulah segalanya. Kaulah sumber kebenaran. Dan sambut menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus. Kaulah segalanya. Karena salibmu Tuhan. Karena salibmu ku hidup. Amin. Karena salibmu Ku menang Tuhan. ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup melakukan karena salibmu. Ku hidup ya Tuhan. Karena salibmu Ku menang, ku menang. Amin. Engkau yang berkuasa sanggup. Amin, amin. Lakukan sekali lagi mujizat karena salibmu. Oh, yes, ku hidup. Mari kita bangkit berdiri. Karena salibmu ku menang Tuhan. Engkau yang berkuasa. Amin, amin. Mujizat Engkau yang berkuasa. Engkau yang yes, yes. Dia sanggup untuk melakukan mujizat sekali lagi. Engkau yang berkuasa. Oh, haleluya Yesus. Untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mari angkat roti ada tangan kanan kita. Kita akan dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah Kuteruskan kepadamu telah Kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti.
Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita akan makan sama-sama roti yang di tangan kanan kita. Kita akan bersyukur karena perbuatan Kristus yang luar biasa buat hidup saya dan saudara. Ia memulihkan semangat kita. Ia mengembalikan apa yang mungkin selama ini kita pikir hilang. Karena dia gembala yang baik. Bapa, kami akan makan roti yang di tangan kanan kami. Hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Angkat cawan yang di tangan kanan. Dan kita akan dengar firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kita akan minum bersama-sama cawan yang tangan kanan kita. Hanya dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Makasih Tuhan. Makasih Bapa. Makasih Yesus. Ucap syukur buat kebaikan Tuhan. Engkau baik buat kami. Engkau baik buat kami Bapa. Engkau ajaib buat kami. Engkau yang menjadikan segalanya Tuhan. Tuhan, haleluya, amin. Kau besar, kau ajaib, kau mulia Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, amin, amin. Haleluya, haleluya. Kau dahsyat Tuhan, kau dahsyat. Firman. Terima kasih buat perjamuan kudus yang kami boleh lakukan hari ini. Kau ajaib buat kami. Kami berdoa bersyukur dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk. Puji nama, diberkati firman-Nya sore hari ini Bapak Ibu. Haleluya. Terima kasih Bapak Gembala, Tuhan memberkati kita semuanya. Terima kasih untuk firman-Nya. Kiranya Tuhan selalu menyertai kita semuanya. Amin. Pengumuman hari Rabu kita boleh ada kembali doa Rabu jam 7 malam tanggal 10 bertempat di kediaman Ibu Meli di E3 lantai 4 nomor 17. Amin. Dan minggu depan kita boleh berkumpul lagi di ibadah yang sama jam 4 sore. Puji nama Tuhan. Itu aja pengumumannya Bapak Ibu ya. Kita tetap dukung dalam doa Pak Yopi yang terbaring sakit di rumah sakit di daerah Bekasi Timur, rumah sakit Primaya kalau nggak salah ya, Primaya ya. Puji nama Tuhan. Itu aja pengumuman. Kita akan memberi yang terbaik buat sore hari ini. Kita akan berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur atas kebaikan-Mu Tuhan bagi kehidupan kami. Kiranya Tuhan kami akan memberi yang terbaik Tuhan sore hari ini Tuhan, demi hormat kemuliaan nama-Mu saja. Berkati pelayanan kami tempat ini Tuhan, semakin hari semakin Tuhan bertumbuh, berkembang Tuhan. Biarlah bangku-bangku yang kosong tetap terisi penuh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Inilah doa kami, haleluya, amin. Anak Allah Yesus namanya dan persembahan dijalankan, amin.
Yesus namanya menyembuhkan, amin, menyuci, bahkan mati tebus dosaku. Kosong membuktikan dia hidup, sebab dia hidup, sebab dia hidup. Ada hari esok, sebab dia hidup. Ku tak gentar karena tak dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab, sekali lagi, sebab dia hidup, sebab dia hidup. Ada hari esok, sebab dia hidup. Ku tak gentar karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti, hidup jadi berarti, hidup jadi berarti sebab dia, sekali lagi, hidup jadi, hidup jadi berarti sebab dia hidup. Puji nama Tuhan. Terima kasih untuk sembahan Bapak Ibu. Kiranya Tuhan berkati kita semuanya. Kita mau akhiri ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Mari sama-sama kita bangkit diri. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu ibadah sore hari ini Tuhan. Biarlah kami akan terbang tinggi bagaikan Raja Wali Tuhan, dan melayang tinggi dalam kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Berkati anak-anak-Mu sore hari ini Tuhan. Dimanapun mereka berada sepanjang minggu ini Tuhan, jagai sertai dalam beraktivitas, dalam sekolah, dalam bekerja apapun. Tuhan jagai, Tuhan lawati di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Segala hormat kemuliaan hanya bagi-Mu Allah. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapakku. Terima kasih. Sama-sama katakan, ku kan terbang tinggi. Amin. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi. Lagi sama-sama katakan, kami akan terbang tinggi hanya kepadamu Tuhan. Terbang tinggi. Kita serahkan namanya untuk doa syafaat hari ini. Dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan bagai menerpa, bukan terbang tinggi bersama, bukan terbang tinggi bersama dia, terbang tinggi bersama. Oh, bukan terbang tinggi bersama dia. Amin, amin. Terima kasih Tuhan buat ibadah dari awal sampai akhir. Tuhan berkati kami. Tuhan yang memberkati jemaat-Mu yang hadir hari ini. Tuhan yang tahu setiap apa yang keperluan-keperluan jemaat-Mu yang diperlukan, yang mereka bahkan sudah rencanakan untuk tahun ini. Kami berdoa biarlah terus Tuhan mengawali mereka, menjagai mereka, melindungi mereka Tuhan sebagai gembala yang baik, menuntun perjalanan hidup mereka kemanapun mereka pergi melangkah. Kami percaya di situ ada gembala yang baik selalu beserta dalam hidup mereka Tuhan. Berkati usaha pekerjaan mereka yang hari-hari ini mereka sedang rencanakan dan bangun juga sekalipun, Tuhan Engkau mengadakan yang baik. Sehingga kalaupun mereka diberkati di situ, ajar mereka untuk tetap menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan, dan mereka mengelola dengan baik apa yang jadi milik yang Tuhan percayakan, bertanggung jawab di hadapan Tuhan, sehingga setiap sen uang yang mereka dapat, yang mereka peroleh, semua jadi berkat di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Anak-anak mereka dalam melanjutkan studi, Tuhan juga jagai, berkati. Bahkan apa yang dicita-citakan anak-anak mereka,
Tuhan, Engkau yang tahu Bapa. Engkau yang sudah merancangkan semuanya menjadi baik Bapa. Berkati anak-anak jemaat-Mu Tuhan dimanapun berada, dalam sekolah mereka, pendidikan mereka, pergaulan mereka sekalipun. Jadikan mereka jadi anak-anak yang baik ya Bapa. Anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang hormat kepada orang tua. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Mungkin di antara kami yang perlu ada pekerjaan yang baru. Kenapa di antara kami sedang perlu ada usaha yang akan dirintis yang baru. Tuhan, sertai kami Bapa. Sertai jemaat-Mu ya Tuhan. Pimpin mereka Bapa, berikan hikmat-Mu ya Tuhan. Sehingga keputusan yang mereka ambil adalah keputusan yang datang dari Tuhan. Malaikat surga selalu menyertai mereka, menjagai mereka siang dan malam. Jauhkan mereka dari hal-hal yang buruk, dari deal-deal yang sesungguhnya tidak perlu mereka lakukan. Mungkin ada orang-orang yang ingin bersikap curang terhadap mereka. Kami percaya ada perlindungan Tuhan Yesus di sana. Ada gembala yang baik menjaga mereka. Terima kasih Yesus. Kami berdoa buat Pak Yopi yang di rumah sakit. Tuhan, sekali lagi sembuhkan hamba-Mu ya Bapa. Pulihkan di dalam nama Yesus. Izinkan Pak Yopi minggu depan bertemu dengan kami Tuhan. Bersekutu, menyembah Tuhan, bahkan melayani bersama-sama di tempat ini Bapa. Kami memberkati Pak Yopi dari tempat ini dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Istri dan anak-anaknya Tuhan juga berikan penghiburan, berikan kekuatan, kemenangan dari Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Buat kami yang lanjut usia hari ini Bapak, oma-oma yang hadir, mungkin ada kesulitan dalam fisik kami berdoa dalam nama Yesus. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Tuhan beri kekuatan, Tuhan beri kemampuan, kesanggupan untuk melewati hari lepas hari dengan Tuhan. Cukupkan apa yang mereka perlukan hari-hari ini Bapak. Terima kasih Yesus. Kami juga berdoa buat Oma Inopi, rencananya hari Rabu akan berangkat melakukan perjalanan ke Manado. Tuhan sertai kapal yang ditumpangi, disertai oleh Tuhan. Dia boleh tiba di Manado dengan baik. Dan kalau dia di dalam rencana dia akan kembali lagi ke Jakarta, Tuhan juga menyertai semua Bapak. Keluarga yang dijumpai di Manado menjadi berkat yang luar biasa. Ada sukacita yang luar biasa ya Bapak. Terima kasih buat anak-anak dan cucu yang ditinggalkan di Jakarta. Tuhan juga jagai dan lindungi mereka Bapak. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapak. Bahkan selesai ibadah ini kami ada ucapan syukur, menikmati berkat yang dibawa oleh jemaat-Mu. Tuhan kuduskan, Tuhan berkati setiap makan minumannya Bapak. Jadi kekuatan buat kami, sehingga kami bisa terus pakai hidup kami untuk melayani Tuhan, memuliakan nama Tuhan seumur hidup kami Bapak. Berkati di dalam nama Yesus. Berkati jemaat-Mu yang sudah membawa ya Tuhan. Balas segala kebaikan mereka Tuhan. Maka setiap persembahan yang mereka berikan, ucapan syukur, perpuluhan apapun, Tuhan Engkau yang memberkati mereka Bapa. Terima kasih Yesus buat setiap kami yang melayani hari ini ya Tuhan, berkati. Hingga apa yang kami kerjakan, pelayanan kami hari ini menjadi pelayanan yang sungguh menyenangkan hati Tuhan. Sekarang jemaat yang kasih Tuhan, angkatlah kedua tangan-Mu dan kita akan terima berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Percayalah Tuhan Yesus Gembala yang baik tidak pernah meninggalkan hidup saya dan saudara. Dan yakinlah Tuhan telah menyediakan hari depan yang penuh dengan harapan. Terimalah hikmat, terimalah sukses, terimalah damai sejahtera dari Tuhan yang menyertai setiap hidup saya dan saudara. Bahkan penyertaan Allah Roh Kudus yang menyertai langkah hidup saya dan saudara mulai sore hari ini, besok sampai selama-lamanya. Kita naikkan pujian ini, ku nyanyikan. Haleluya. Sungguh ajaib perbuatan Tuhan. Ku nyanyikan, oh amin. Haleluya. Sungguh besar kekuatan, sungguh ajaib Tuhan, sungguh ajaib perbuatan, sungguh besar kekuatan.
Engkaulah